kebetulan nih kita sedang bertemu. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan, Pak. Siap. Oke. Apakah itu? Pertanyaan yang pertama nih, Pak. Kita kan sebagai relawan dan sebagai yayasan juga kan bergerak di bidang sosial. Dalam kondisi sosial kan ada yang setiap orang kan memiliki cara pandang atau paradigmanya sendiri. Nah, sekarang karena kita berhubungan sama sosial dan para petani, bagaimana sebaiknya kita memandang orang miskin secara sederhana. Lalu kemudian setelah kita dapat memahami hal tersebut, apa yang sebaiknya dan yang paling penting kita lakukan terhadap mereka? Sebetulnya cara memandang orang miskin itu kan harus terintegrasi ya, Daus. Jadi selama ini kan kita memandang orang miskin itu kurang makan, kita kasih makan, selesai. Kurang penghasilan, kita kasih bisnis, selesai. Tidak sehat, sakit, kita bawa ke rumah sakit. Nah, miskin itu kan bukan kurang gizi ya, bukan kurang pendidikan, tapi adalah ya kurang gizi, kurang pendidikan, kurang sanitasi, kurang apa, semuanya melekat. Nah, karena itu cara menanggulanginya adalah nggak bisa parsial. Jadi kita harus menciptakan program-program yang menyeluruh. Kita bikin program pendidikannya, perbaikan gizinya, perbaikan sanitasinya, gitu ya, beasiswa dan sebagainya, sehingga masalahnya selesai. Nah, kebanyakan orang memandang miskin itu parsial sih, jadi menangani juga parsial. Kan kalau kita tuh harus membantu orang miskin itu secara keseluruhan, yang artinya kita tuh mengenalkan sistem yang telah kita terima kepada mereka. Jadi mereka juga mengetahui dan dapat menyelaraskan sedikit demi sedikit hidup mereka terhadap kemajuan yang kita telah alami. Oke. Ini kan kita terkait sosial dan alam. Berarti alam yang baik itu kan alam yang subur. Nah, di sini kita di sekeliling kita juga kan ada banyak bibit, matoa, jeruk, belimbing, singkong, sukun, dan masih banyak lagi. Harusnya kan kalau misalnya alam yang subur itu kita bisa nanam, kita bisa menemukan tanaman buah, sayur. Kita kan harusnya tidak kurang gizi, tapi sekarang pada kenyataannya sekitar sini aja setelah kita menjadi relawan kan, apalagi orang-orang yang sudah mendirikan Yayasan Odesa ini kan paham betul kalau orang miskin itu ya benar-benar ya kurang gizi banget gitu. Mengapa sih kita menjadi bangsa yang kurang gizi? Yang harusnya kita tuh ya mustahil gitu kekurangan gizi. Lalu apa gunanya negara jika masalah mendasar seperti makan saja masih banyak orang-orang yang kekurangan? Pertama tentu pengetahuan ya, pengetahuan tentang sumber daya lokal. Jadi yang harus kita ingat soal pangan ini di belakangnya ada politik ya. Itu yang orang jarang. Jadi misalkan definisi gizi itu adalah, gizi yang baik itu adalah makanan-makanan yang sering muncul di iklan gitu kan. Paham, ini. Jadi orang itu otaknya tercuci. Jadi misalkan yang bergizi itu adalah minuman sasetan atau makanan instan. Nah, lama kita itu otak kita itu dicuci ya. Sama itu juga masuk ke buku. Ya, masuk ke buku. Sehingga jangan heran ya kalau di Odesa itu dulu ada persepsi makanan gizi yang bergizi baik adalah makanan-makanan yang ada di minimarket. Wah, orang beli itu. Padahal tidak kan gitu. Tanah kita itu, laut kita itu kaya, sekeliling kita nih bibit ya. Nah, cuma sekali lagi soal pengetahuan, soal pendidikan. Jadi pendidikan kita itu di sekolah harus mendidik siswa bahwa kita tuh kaya kok dengan makanan-makanan yang bergizi ya, gitu. Bahwa makanan bergizi itu adanya di tanah-tanah yang dekat rumah kita, bukan yang dari Eropa, dari mana, terus yang instan. Nah, jadi ya kita harus menanam sih. Apapun di kita bisa tumbuh. Yang kedua, laut kita. Ingat dari 5,5 juta kilometer persegi wilayah Nusantara Indonesia kita ini, 3 juta diantaranya laut. Lebih besar daripada rata. Nah, laut juga kan sumber pangan. Cuma kan nggak pernah diolah dengan baik ya, ikan gitu. Ikan salmon kita yang ngurusnya juga tidak mendapatkan kesejahteraan. Ya, nelayan gitu kan. Dan
ya dokter Tan Sot Yen itu bilang ikan kembung itu ikan lokal, gizinya itu proteinnya jauh lebih berlipat daripada ikan salmon yang kita impor dari Eropa gitu. Yang harganya dengan perbedaan harga yang Harganya seperti itu, ya ternyata kalau kita makan kan di restoran minimal makan salmon itu 90.000. ya, Tapi hanya kalau- untuk potongan kecil. Jadi kalau 90.000 beli ikan kembung itu bisa 20 biji. Oh, jauh juga Proteinnya ya. lebih. Nah, hal-hal seperti kan pengetahuan ya yang harus kita didik ke masyarakat, bagaimana protein di kelor gitu ya, mineral di kelor. Kelor itu superfood ya yang kita selalu sosialisasikan oleh Odesa. Nggak pernah banyak orang tahu pengetahuan ini. Nah, gitu. Oke Pak, ini masih terkait gizi Pak. Tadi kan membahas kalau seharusnya kan negara kaya, lautan dan pertanian itu harusnya menjadi tombak utama kita dalam pangan. Iya, iya. Nah, saya sempat baca tentang berita kita itu sekarang banyak belajar ke Vietnam tentang perikanan dan pertanian. Iya, iya. Terus kemudian yang saya lucu itu ada yang bahas di YouTube bahwa dulu itu sebenarnya Vietnam itu belajarnya ke kita. Kenapa sekarang kita belajar itu lagi Iya, dari iya. nol ke Vietnam? Nah, gimana itu Pak tentang berita Ya, bukan cuma Vietnam ya. itu? Ya, Kita tuh dulu sekarang itu menjadikan Thailand gitu ya, jadi kayak duren Bangkok atau duren Thailand sebenarnya. Nah, Thailand tuh visinya jelas dulu. Raja Agung Adui ya, dia justru bilang Thailand harus jadi dapur dunia, guys. Visinya gitu, dapur dunia. Jadi Thailand itu harus menyediakan makanan-makanan buat dunia. Makanya kita lihat restoran-restoran Thailand tuh, restoran Vietnam di seluruh dunia banyak. Kemanapun kita pergi ke seluruh dunia, kita akan ketemu restoran Thailand, restoran Vietnam. Nah, Thailand itu karena apa? Rajanya bilang ini harus Thailand itu jadi dapur dunia. Semua jenis makanan itu harus diberangkatkan dari Thailand. Thailand tuh dari mana belajarnya? Dari IPB. Ya, dari IPB Bogor. Oh, ngirim lah sehingga mereka bisa bikin varietas durian yang enak dan sebagainya. Nah, Thailand kemudian jadi negara pertanian yang kuat ya, Ya. bersama Vietnam di ASEAN. Belajarnya dari mana? Ya, dari Di IPB, Indonesia, dari Indonesia. Dari dulu ngelihat Indonesia perkembangannya gimana? Nah, kita sih lebih banyak makanannya makanan impor, penelitian di kampus nggak di follow up ya oleh pemerintah dalam bidang kebijakan. Jadi makanan kita makanan impor, makanan instan. Nah, bagi orang desa, orang miskin itu disangkanya makanan bergizi, padahal tidak. Oke Pak, untuk pertanyaan gizi ada yang terakhir nih. Ini masih terkait makanan. Saya juga sempat mendengar bahwa kalau di Amerika itu ternyata sekarang jenis-jenis orang makan itu bertambah. Dulu kan yang kita kenal pasti ada jenis orang yang vegan atau herbivora, senangnya lebih makan yang sayuran. Ya. Ada yang Karnivor, yang ya. karnivor ya, bukan karnivor, karnivor kan ke hewan. Iya. Kalau mungkin orangnya ya lebih suka makan daging. Daging. Tapi nah sekarang salvor, Ya. lokavor. Nah itu tuh apa, Lokavor Pak? itu ya tadi ya, kalau herbivore orang makan vegan ya, karnivor orang yang suka makan daging ya. Lokavor itu adalah makan makanan lokal, mau daging mau vegan, tapi produksinya itu lokal, namanya lokavor. Lokavor itu kalau di Amerika dia memakan makanan-makanan yang dihasilkan dari radius 100 mil gitu. Karena pertimbangannya kan ke kualitas makanan. Kalau misalkan kita sekarang mengimpor apel katakanlah dari Cina, dari Vietnam, itu berapa ribu kilometer. Siapa yang bisa mengontrol misalkan bahan pengawet apa gitu ya, terus bahan fumigasi apa, selama perjalanan itu zat-zat apa yang ditambahkan sehingga sampai ke sini itu jadi awet. Nah itu kan susah dikontrol. Tapi kalau kita konsepnya lokavor, katakanlah memakan makanan yang ya dari Jawa Barat saja, itu kan bisa ketahuan
siapa yang menanamnya, siapa yang mengambil ikannya, siapa yang mengolahnya, di mana Lebih mengolahnya. mudah. Lebih mudah mengontrol eh, perlakuan terhadap makanan itu, Bahan-bahannya juga. bahan-bahannya juga kan Jadi kualitas bisa lebih terangkat. terangkat dan gizinya terawat. Kalau di luar negeri kan kita nggak tahu dia singgah di mana, dikasih bahan pengawet apa, terus di waktu diberangkatkan dari negeri asalnya pakai pengawet apa, nggak bisa dikontrol. Tapi kalau di sini kan kita makan beras dari mana, Karawang, bisa kita kontrol. Oh, siapa yang menanamnya, cara menanganinya seperti apa. Jadi kalau dalam Islam kan kita harus makan makanan yang halal Dan toyib. toyib. Toyib itu Nah, baik. toyib itu Baik. baik, termasuk kandungan gizinya, cara mengolahnya, gitu kan. Ya. Itu harus terbuka. Nah, ini yang harus kita didik pada masyarakat. Dan satu lagi, supaya Lokavor ini terbentuk, ya kedaulatan pangan terbentuk, kita harus punya bibit. Jadi harus ada pusat pembibitan makanan lokal kayak seperti ini ya. Kita punya bibit. Karena kedaulatan pangan, kedaulatan gizi itu nonsens kalau kita nggak punya pembibitan. Nah, seharusnya pembibitan, pembenihan gitu ya, harus di dalam negeri. Ya syukur Jadi penguatan ini. sekarang Oke, kita Pak. punya bibit ya. Ya, gitu. banyak alhamdulillah. Oke, Pak, ini